Shalom Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Saya menyapa kita semua. Saya percaya kita tetap antusias, kita tetap semangat memuji Tuhan kita, beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami haus, kami rindu beribadah kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami, seluruh hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini dengan sukacita daripadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah juga kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita mau menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab hidup kita dipenuhi oleh mukjizat dari Tuhan. Kita mau bersyukur bagi Dia. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua menari bagi Tuhan kita. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh
hidup kita penuh mujizat di dalam Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada janji-janji yang akan kita pegang dan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini setiap kami Bapa, ini setiap kami Tuhan. Kami persiapkan hati kami. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu Bapa. Engkau ada di bait suci-Mu Tuhan. Kau bertata di tempat yang maha kudus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku pandang hanya kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan
hadirat-Mu Tuhan. Kudus-Ku penuhi baitku, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami aman Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera bagi hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Amin. Amin. Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi hari ini bahwa anugerah Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang dahsyat yang terus bekerja dalam hidup kita. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing akan mengalami Tuhan, akan melihat karya Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang ajaib. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu kita telah melakukan untuk tidak bertatap muka. Saya berkata Bapak Ibu Saudara, bahwa roh Tuhan ada pada kita. Kasih Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita. Kasih Tuhan tetap menjamah kita. Sama sampaikan Bapak Ibu Saudara, ketika kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, itu lebih dari cukup untuk memberikan kelegaan bagi kita. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan kebenaran Tuhan. Saya ambil Bapak Ibu Saudara dari Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11
ayat 25 sampai yang 30. Mari ikuti Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian ikuti, saya akan bacakan dan ikuti dengan seksama. Perikopnya di atas Bapak Ibu Saudara. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28 perhatikan Bapak Ibu. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita tahu bahwa hari-hari ini dunia sedang mengalami kegoncangan yang sangat mencemaskan banyak orang, membingungkan banyak orang, bahkan mengkhawatirkan banyak orang hari-hari ini. Itu adalah fakta yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, dahsyat puji Tuhan, haleluya. Ada tawaran yang begitu menarik dari Tuhan Yesus. Di situasi dunia yang tergoncang sekarang ini, di situasi kecemasan banyak orang, ada tawaran yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa dari Allah kita, dari Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap orang yang membutuhkan. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudara, akan tawaran Tuhan kepada setiap kita, mari kita responi. Maka saya buat judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, segera hampiri Tuhan yang ajaib. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, hanya ada satu jawaban bagi setiap kita. Hanya ada satu jalan keluar bagi setiap kita, yang namanya ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang datang kepadanya pasti mendapat kelegaan yang sempurna. Amin. Iya. Karena kenapa? Karena setiap Yesus menawarkan sesuatu itu kepada umatnya, itu bukan mudah-mudahan, tetapi itu adalah sesuatu kepastian yang akan diterima gerejanya, yang akan dinikmati gerejanya ketika gereja itu siap akan undangan Tuhan. Saya bersyukur hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah goncangan yang terjadi ini, Tuhan selalu mengingatkan dalam hati saya untuk tetap berfokus kepada Tuhan, untuk tetap mengarahkan pandangan kepada kasih-Nya Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, semua umat manusia yang masih bernapas pasti membutuhkan Yesus Kristus. Saya ulangi. Selagi masih bernapas, maka semua umat manusia yang ada di muka bumi ini pasti membutuhkan apa yang namanya Yesus Kristus.
Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tanpa melihat status, tanpa melihat level hidup, semua ada dalam posisi kebingungan. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kebingungan itu hanya ada jawabannya di dalam Yesus Kristus. Tawaran Tuhan Yesus adalah sesuatu yang simpel. Dia berkata Bapak Ibu Saudara di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tawaran itu adalah tawaran yang sangat simpel, tidak rumit, tidak susah, tetapi sangat simpel. Ketika saya baca ini, wow, ini adalah tawaran yang sangat simpel. Kenapa saya katakan simpel? Cukup datang dengan ketulusan hati. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Untuk memenuhi tawaran ini, untuk memenuhi apa yang sedang ditawarkan Yesus ini bagi kita pagi hari ini, hanya ada satu. Datanglah dengan ketulusan hati. Kenapa? Karena Tuhan hanya tertarik kepada hati yang tulus. Tuhan tidak tertarik dengan hati yang berpura-pura, lagi sekarang lagi masalah, lalu seseorang itu datang, Tuhan tahu. Ayat ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua kata Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Semua kita ditawarkan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya supaya kita mendapatkan, kata Alkitab, kelegaan. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ada apa isi dari tawaran Tuhan Yesus itu? Biasanya seseorang kalau ditawarin sesuatu, yang langsung dia perhatikan apa isi tawaran itu. Dan faedah tawaran itu jika saya terima apa? Mari kita lihat pagi hari ini. Isi dari tawaran yang Tuhan Yesus tawarkan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, perhatikan baik-baik. Tawaran itu apa isinya? Apakah itu sesuatu yang membuat kita menjadi susah? Atau apakah itu menjadi sesuatu membuat kita menjadi berharga, menjadi menang, menjadi mengalami kemenangan? Itu yang kita perhatikan pagi hari ini. Yang pertama, tawaran yang pertama itu adalah Tuhan mau beri kelegaan bagi kita. Amin. Iya. Ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara situasi keadaan kita hari-hari ini. Tapi dengar baik, yang pasti Tuhan tahu. Saya ulangi, mungkin tetangga kita tidak tahu situasi kita, mungkin famili kita tidak tahu situasi kita, mungkin orang-orang di sekitar kita tidak tahu situasi kita, tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, jangan mengeluh dengan ketidaktahuan tetanggamu, dengan ketidaktahuan keluargamu, karena ada yang maha tahu, yang tahu akan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Ternyata tawaran yang pertama ini adalah tawaran yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang mengalami kemenangan. Karena ayat ini berkata, kelegaan menjadi bagian kita. Beban apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara? Keletihan apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara?
Jangan fokus dengan bebanmu itu. Jangan fokus dengan keletihanmu itu. Jangan fokus dengan masalahmu itu. Mari kita belajar memfokuskan akan tawaran Tuhan yang sedang ditawarkan kepada kita pagi hari ini. Dasar inilah Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata orang-orang percaya, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang harus kuat dalam segala hal. Karena kenapa? Karena ada tawaran, dan tawaran itu adalah disuguhkan oleh Raja di atas segala raja, oleh Bapa yang Maha Tahu, oleh Bapa yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang sedang kau alami hari ini. Jangan terkungkung dengan itu. Jangan izinkan hidupmu seperti katak di bawah tempurung. Tapi keluar dari persoalan itu dengan mata yang tertuju kepada tawaran yang sedang ditawarkan Tuhan Yesus. Di dalamnya ada kelegaan. Di dalamnya ada kesegaran jiwa. Di dalamnya ada kekuatan yang baru. Jalan keluar yang sempurna hanya dapat kita temukan di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, jalan keluar yang sempurna. Jalan keluar akan masalahmu engkau akan temukan dengan sempurna hanya ketika engkau datang kepada Yesus Kristus, pemberi jalan keluar itu. Menyelesaikan masalah besar, sedang, kecil. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa masalah kita. Apakah itu masalah besar, apakah itu masalah sedang, apakah itu masalah kecil. Tapi yang saya tahu, semuanya itu bisa tuntas jika kita letakkan di kakinya Tuhan. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bumi ini bukan tempat kita sebenarnya. Maka selama kita masih berdiami bumi ini, selama itu juga akan ada masalah dalam hidup kita. Ada persoalan dalam hidup kita. Karena bumi ini adalah bumi kesusahan. Tempat kesusahan. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, tetapi sekalipun kita masih tinggal di muka bumi yang penuh kesusahan ini, kita tetap disertai oleh kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan tidak terukur. Karya Tuhan tidak terselami. Saya mau sampaikan, tak seorang pun di muka bumi ini yang sanggup menyelami karyanya Tuhan. Yang sanggup mengukur caranya Tuhan. Banyak orang bertanya-tanya sekarang ini, hari-hari ini. Ada apa di balik yang sedang terjadi ini? Ada apa yang sedang akan Tuhan lakukan bagi dunia ini, bagi kota ini, bagi bangsa ini? Tetapi yang satu hal yang harus kita pahami dalam segala perkara, kasih Tuhan lebih dari cukup untuk menopang, menolong, mengarahkan kehidupan kita. Kalau hari-hari ini ada yang sakit, saya mau sampaikan kesembuhan yang sempurna hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Itu yang disebut tahir. Sempurna. Saya mau sampaikan kesembuhan yang sempurna hanya ditemukan di dalam kuasa mujizat Tuhan Yesus. Haleluya. Kepastian hanya ada di dalam Yesus. Saya ulangi, kepastian hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Maka kalau demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kepastian itu hanya kita temukan di dalam Kristus, mari kita jumpai Kristus, kita hampiri, dan kita tinggalkan kekhawatiran. Kita tinggalkan kebimbangan. Kita tinggalkan keraguan. Karena Matius pasal 6 ayat 22 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini sangat jelas. Adakah orang oleh karena kekhawatirannya menambahkan sehasta saja dalam perjalanan hidupnya? Tidak ada. Itu makanya saya katakan tadi, kalau kita paham kepastian ada di dalam Yesus Kristus, maka mari kita jumpai, hampiri pribadi yang memberi kepastian itu kepada kita. Dan kita belajar meninggalkan kekhawatiran kita. Kita belajar meninggalkan keraguan kita. Kita belajar meninggalkan kecemasan hidup kita. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, keraguan, kebimbangan, kecemasan hanya membunuh potensi iman kita. Orang yang memiliki kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan adalah orang yang sedang membunuh potensi imannya yang Tuhan taruh dalam dirinya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, begitu kita mengaku, maka detik itu ada ditaruh Tuhan iman dalam hati kita. Dan musuh terbesar dari iman itu adalah kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Maka hari ini kau tangkap, ada pribadi yang sedang menawarkan kepastian dalam hidupmu. Maka kalau kita menangkap pribadi itu, maka dengan itu kita telah meninggalkan apa yang disebut kekhawatiran hidup, kecemasan hidup, keraguan hidup. Karena orang yang khawatir, kata Alkitab, tidak bisa menambah sehasta saja dalam hidupnya. Dan orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Saya ulangi, di masa-masa sekarang yang sedang kita alami ini, mari pegang janji Tuhan. Marilah, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ada tawaran yang kedua setelah itu. Setelah ada kelegaan, ada tawaran yang ditawarkan Tuhan. Dia berkata di ayat 29, pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wah, untuk mendapatkan ketenangan itu, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk memikul kuk. Sama sampaikan Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka orang itu pasti mendapat kuk dari Yesus. Saya ulangi, setiap orang yang menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Kristus, maka detik itu juga Tuhan menaruhkan kuk dalam pribadi orang tersebut. Sama sampaikan bahwa jangan ada di antara kita, di antara umat Tuhan yang berusaha melepaskan kuk itu. Kita akan lihat. Kuk itu adalah beban yang harus ditanggung pemiliknya. Setelah Yesus menaruh kuk itu kepada kita, maka kitalah yang harus menanggungnya selama kita masih ada di muka bumi ini. Kuk itu harus kita tetap tanggung, tetap kita bawa, tetap kita pikul. Karena di dalamnya ada berkat,
Di dalamnya ada sesuatu yang Tuhan sedang proseskan untuk hidup kita. Di dalamnya ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan lewat kuk itu. Kuk juga berbicara tentang satu alat untuk mengarahkan hidup seseorang itu. Saya ulangi. Kuk itu adalah sesuatu alat untuk mengarahkan hidup seseorang. Makanya saya katakan tadi, kalau kuk itu dilepaskan orang tersebut, maka cepat atau lambat dia akan kehilangan arah. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama sampaikan, bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, saya mau pastikan bahwa ada maksud Tuhan bagi pribadi-pribadi kita. Selama kita masih hidup. Untuk lebih terarah hidup kita itu Tuhan taruh kuk untuk kita bawa. Saya ulangi, jangan ada satu orang pun yang berusaha melepaskan kuk. Itu sebabnya Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang memasang kuk itu adalah Kristus. Amin. Bukan yang lain. Tetapi yang memasang kuk itu untuk di pundak kita itu adalah Kristus. Saya katakan tadi, kuk adalah sesuatu alat untuk mengarahkan hidup seseorang. Kalau dalam perjanjian lama, kuk itu berbicara tentang hukum Taurat. Yang harus diikuti bangsa Israel. Tetapi hari ini ada firman Tuhan, ada kebenaran Kristus yang Tuhan taruh di pundak kita untuk kita bawa. Supaya firman itu yang menuntun, supaya firman itu menjadi kompas hidup kita. Di masa-masa, apapun masanya. Begitu gampang hari-hari ini mencari orang yang bingung. Tapi saya mau sampaikan, kalau kebenaran Tuhan kita taruh, kata Alkitab, kalungkanlah itu di lehermu. Dan tuliskanlah itu di loh hatimu. Maka apapun yang terjadi, ketika kita terus setia akan kuk yang dipasang Tuhan dalam diri kita, maka otomatis Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan, memberi satu spirit yang baru bagi kita untuk tetap berjalan di jalan alurnya Tuhan. Ketika kita setia akan kuk itu Bapak Ibu Saudara. Setia secara terus menerus. Bukan musiman. Saya ulangi. Kesetiaan anak-anak Tuhan haruslah kesetiaan yang kontinu. Yang secara terus menerus, bukan musiman. Halo Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Sekalipun situasi ini nantinya telah mereda, saya mau sampaikan kesetiaan kita, setiap anak-anak Tuhan harus terus setia sampai selama-lamanya. Dan kuk itu juga akan mengajar kita untuk tetap hidup secara total dalam ketaatan kita kepada nilai-nilainya Tuhan. Ada orang yang berkata kuk itu adalah sesuatu beban dalam persoalan. Kalau itu pun menjadi kesepakatan kita. Mari tekun setia dalam persoalan. Jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri di tengah-tengah persoalan yang sedang menggerogoti kita. Tetapi kita tetap mengarahkan diri kita kepada tujuan yang sesungguhnya.
Supaya apa? Supaya kita sampai kepada tanah Kanaan kita masing-masing. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tawaran yang ketiga yang Yesus tawarkan. Dia berkata, pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saya sangat diberkati dengan kata belajar ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hari-hari ini mencari dan mencari kemana dia belajar untuk menata hidup. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Situasi apapun Bapak Ibu Saudara yang silih berganti menghinggapi hidup kita. Maka mari kita ambil satu kesempatan dalam situasi apapun untuk belajar kepada Tuhan. Haleluya. Situasi sepahit apapun, mari kita bangun diri kita dalam situasi yang pahit itu untuk tetap mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan mau belajar dari Tuhan akan situasi itu. Apakah situasi sukses? Situasi sukses juga harus kita manfaatkan untuk tetap belajar kepada Kristus. Apakah situasi gagal? Situasi kegagalan itu juga harus kita buat menjadi satu panggung untuk kita belajar kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak dipengaruhi oleh situasi itu. Saya katakan sekali lagi, mari bangun hidup kita, mari bangun hidupmu untuk tidak dipengaruhi oleh situasi. Tapi mari kita serahkan diri kita untuk tetap belajar kepada Kristus. Sama sampaikan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita belajar kepada Kristus, ingat baik-baik, Yesus tidak pernah salah menyampaikan ajaran kepada anak-anaknya. Sekalipun anak-anaknya itu menangkap, waduh kenapa begini Tuhan terjadi dalam hidupku. Yang pasti pelajaran yang disampaikan Tuhan adalah pelajaran yang akan membawa kita kepada hal-hal yang ilahi. Goal kita Bapak Ibu Saudara adalah untuk menemukan keilahian yang dari Tuhan. Saya ulangi, goal setiap gereja Tuhan adalah untuk menemukan keilahian yang Tuhan punya. Karena keilahian yang Tuhan miliki itu tidak akan pernah bisa diganggu-gugat oleh dunia ini. Dan tidak ada satupun yang bisa mencuri keilahiannya Tuhan. Kalau kekayaan dunia ini bisa ada yang mencuri. Tapi kalau kita belajar dan belajar kepada Tuhan untuk mendapatkan keilahian yang Tuhan miliki. Sama sampaikan, percayalah. Tuhan akan memberi perlindungan yang sempurna kepada kita. Memproteksi kita dengan caranya. Tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Maria duduk di kaki Yesus, Marta mengomel. Lalu Yesus bilang kepada Marta, 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 engkau memikirkan hal-hal yang tidak ada dalam kerajaanku. Tapi Maria telah memilih yang terbaik. Dia belajar di kaki Tuhan. Dia menyaki kakinya Tuhan. Dia belajar. Yesus berkata, dia telah melakukan yang tidak pernah bisa diambil dari dirinya.
Wow. Saya ulangi, pangkat, kehebatan, kekayaan akan hilang lenyap. Tapi apa yang telah menyentuh hati Tuhan tidak akan pernah bisa seorang pun untuk mengambilnya dari kita. Mari kita tetap belajar kepada Tuhan. Saya ulangi, situasi apapun yang sedang menimpa bangsa kita, kota kita, diri kita, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, perekonomian kita. Di dalamnya mari bangun dirimu untuk belajar kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Tuhan? Yang pertama, mari kita belajar percaya. Belajar percaya. Iman itu lebih nyata daripada fakta. Saya dulu sulit menerjemahkan ini ketika almarhum menyampaikan bahwa iman itu lebih nyata dari fakta. Wow, gimana sih iman lebih nyata dari fakta? Fakta sudah terjungkir balik, tapi katanya lebih nyata daripada fakta itu. Itulah iman. Apa yang kita pelajari yang pertama? Belajar percaya. Apalagi yang kita pelajari yang kedua, belajar setia. Hari-hari ini saya melihat, saya ulangi, hari-hari ini saya melihat gereja Tuhan sedang diajar oleh Tuhan untuk setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Amenkan pujian itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang mau kita pelajari dari Kristus, belajar taat. Ketika ke-10 orang kusta itu taat, kata Alkitab, maka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saya pernah sampaikan judul kebenaran firman Tuhan, taat yang membawa pemulihan. Ketaatan kita akan jauh lebih dahsyat daripada cara-cara kita untuk memulihkan diri kita. Apalagi belajar tunduk kepada apa yang Tuhan programkan, apa yang Tuhan telah rencanakan bagi setiap kita. Apalagi yang mau kita pelajari? Belajar bergantung kepada Tuhan. Untuk hari-hari ini tidak ada lagi gantungan yang akan dibuat orang untuk bergantung selain hanya Kristus. Baru-baru ini saya jumpa seorang orang kaya secara materi. Dia punya banyak harta. Tapi saya ngomong-ngomong dengan dia, dia bilang, tidak ada lagi gunanya segalanya bang. Hanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Wow. Saya tidak tahu. Apakah karena masalah ini dia tahu. Untuk bicara mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar bijaksana. Mari kita belajar hari-hari ini untuk bijaksana. Belajar mengandalkan Tuhan. Apalagi? Belajar melakukan, mengerjakan. Kalau bicara melakukan dan mengerjakan, di sana ada aksi, ada action. Bukan hanya teori. Bahwa hari-hari ini Tuhan tidak tertarik dengan teori Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak tertarik dengan hanya ucapan. Tapi hari ini Tuhan sedang menagih, sedang menunggu gerejanya untuk melakukan sesuatu. Melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk pekerjaan Tuhan di hari-hari ini. Saya sampaikan, mungkin kurang lebih kita sudah 5 pertemuan tidak bertatap muka. Tapi sekalipun Bapak Ibu Saudara di rumah, lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Lakukan nilai-nilai yang benar, yang Tuhan telah
tetapkan yang Tuhan telah gariskan bagi gereja Tuhan. Jangan ada dari antara jemaat Tuhan, dari antara umat Tuhan membuat satu kesempatan untuk bersantai-santai. Walaupun mungkin gembala, sidang gembala, komsel gembala area tidak mengunjungimu. Tapi mari kesempatan ini untuk engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan untuk Tuhan. Apalagi yang terakhir, hari-hari ini kita belajar mengasihi. Haleluya. Mari kita belajar mengasihi, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Saya minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke tukang pangkas. Dia begitu mengeluh sekali. Hati saya tergugah. Saya bukan karena memiliki banyak. Saya tinggalkan sesuatu di tukang pangkas itu. Karena dia bilang, sudah 3 hari saya nggak bedi. Lalu saya punya anak dan punya istri. Mari belajar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Jangan-jangan Tuhan sedang mengajar umat Tuhan hari-hari ini untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Mari kita tangkap dengan hati kita, jangan dengan pikiran kita. Kalau dengan pikiran kita sulit mengulurkan tangan hari-hari ini. Kalau kita tangkap dengan hati kita, maka Tuhan akan menggerakkannya. Sebabnya Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya ulangi, di situasi ini, mari tunjukkan perbedaan hidupmu. Saya teringat akan firman Tuhan, maka Allah akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah. Ini adalah waktunya kita menunjukkan kita bahwa selama ini saya tidak tahu sudah berapa tahun Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang telah beribadah kepada Tuhan, tunjukkan di situasi sekarang. Mari tunjukkan hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah lebih susah kita tidak tahu. Sekalipun kita berdoa, Tuhan lalukanlah ini semua masalah ini. Tetapi Tuhan yang punya rencana. Tapi mari kita tunjukkan kualitas kita yang selama ini kita katakan kita adalah orang-orang yang percaya. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi, hati saya tetap tergugah gimana jemaat Tuhan. Sudah sekian minggu tidak berjumpa. Ada yang saya teleponi gimana, waduh agak kesepian. Saya tidak tahu, saya percaya bukan suami, bukan jasmaninya yang kesepian, karena dia punya orang-orang tetangganya. Saya tahu bahwa rohaninya haus. Mari kita bangun kasih kita. Kita perbanyak bergumul berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan melihat Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau semuanya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Saya mau semuanya mengarahkan hidup kepada Tuhan. Kau menemukan sesuatu pagi hari ini. Lama-lama syanda kata karana. Kinara basa kata karana. Mari hatimu hampiri Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku
terbang. Yes. Wali rohmu tinggi, rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu melingkupi diriku. Mari nikmati kasih Tuhan. Yes. Bawaku di pelukan-Mu. Mari serahkan dirimu di peluk oleh Tuhan. Bukan terbang bagai Raja Wali. Terbang bagai Raja Wali, Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan sedang menantikan kedatangan kehadiran kita menghampiri Dia. Kau berkata, aku datang Tuhan, baharui hatiku. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah bimbang akan karyanya Tuhan. Percayalah. Percayalah. Di dalam Tuhan ada segalanya. Sama-sama kita naikkan ku datang Tuhan, baharui hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih. Sama-sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi diriku. Bawaku di pelukan, ku kan terbang bagai Raja Wali. Bukan terbang bagai Raja Wali, gemilang tinggi, Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan. Mari nikmati kasih-Nya Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Ya, peluk kami Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu. Kami akan terbang bagai Raja Wali. Oh, yes, Amin. Amin.
Rohmu mengangkat oleh kuasa kasih-Mu. Lagi dengan sungguh-sungguh kasih-Mu. Haleluya. Yes Tuhan. Waktu diperlukanku, bukan terbang, bukan terbang, bagai raja wali, melayang tinggi, Rohmu oleh kuasa kasih-Mu. Melayang tinggi, melayang tinggi, Rohmu mengangkatku oleh kuasa melayang tinggi. Melayang tinggi, Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ku kan bangkit, ku kan terbang tinggi bersama dengan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang memberi kekuatan. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiaradala ya satakarara manamu. Hiaradala ya seketekerere. Hiaradala ya sakatakarara. Hiaradala ya sakatakarara. Hiaradala ya sakatakarara ya se. Hiaradala masatakarara. Hiaradala masatakarara. Ola ya sakatakarara. Otakarara ya sikatakarara. Ya se. Awini bini kaya loini loini se. Oh no, ini say.
Father Lord, just Father Lord, pray. I'll say can hear it, I say, Lord. I feel it, Lord, say, I can say, Lord, I may say. Oh, Father Lord, Jesus, Lord, take it, Lord, say. Where God is speaking, Lord, I'll say, hear it, Lord. His Father Lord, the kind, the soul, the meaning, Lord, say it, Lord. Anybody, Lord, say, God. Your son, Lord. I the Lord smile and see the night or so if you find it, they say, take a say. That's it. Saya if you find it, say. Ulurkan tanganmu Tuhan bagi umatmu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, engkau yang duduk di rumah. Dengar baik-baik. Di dalam Yesus ada segalanya. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dengar baik. Imani, yakini bahwa Tuhan berkarya pagi hari ini bagimu. Dengar baik. Yesus mengasihimu. Dengar baik. Yesus lebih peduli akan engkau. Semua mengajak jemaat Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu pagi ini? Kalau engkau sedang sakit, taruhkan tanganmu di bagian yang sakit itu. Kalau engkau sedang mempergumulkan sesuatu, engkau arahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Tangkap apa yang Tuhan mau kerjakan pagi ini bagi engkau. Jemaat Tuhan, dalam nama Yesus, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau lemah, engkau dikuatkan. Kalau engkau susah, engkau dihiburkan. Kalau engkau sakit, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau engkau butuh sesuatu di dalam Yesus, ada segalanya. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kelegaan di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang sanggup mengangkat setiap hidup kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu menjalani hari-hari kami. Tapi karena Yesus, kami sanggup sampai hari ini, besok, dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Kami akan sanggup melewatinya karena kami bersama Yesus. Kami ada dalam pelukan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh belajar, kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Apapun kuk yang kami pikul hari ini, kami mau terus belajar setia kepada Tuhan. Kami mau terus belajar percaya bahwa Yesus mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati oleh Tuhan, semua kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, lewat firman, lewat kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya.
kita memperoleh kekuatan karena firman Tuhan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, setiap kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan, menyaksikan, melihat informasi pengumuman warta kita sepekan ke depan. Demikian pengumuman Gereja GPI Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh terus memperhatikan informasi gereja kita supaya kita boleh terhubung senantiasa. Tuhan memberkati. Selanjutnya untuk menutup ibadah kita, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Baik, kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Mengenapi firman-Mu, mujizat selain yang banggamu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, Kau mujizat selain yang banggamu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur padamu hari ini terus Tuhan. Karena Tuhan tetap berfirman bagi kami.
Tuhan tetap mengasihi setiap kami Bapakku. Bapa, kebenaran-Mu disampaikan bagi kami, agar hidup kami terus semangat kepadamu Tuhan. Harapan demi harapan kami sampaikan kepadamu Allahku. Janji-janji-Mu menjadi milik kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan Bapa yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini. Berkati mereka semuanya Tuhan. Cukupkan segala keperluan kami Bapa. Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu melihat setiap kami, orang-orang yang berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-pelayan kami yang ada hari ini melayani kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, Kau melindungi, menjagai setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Perlindungan-Mu, pengayoman-Mu terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan Bapa. Campur tangan Kau dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat tangan Tuhan menjamah setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu menjadi milik kami. Tuhanlah yang menjagai dan melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Salam.